Pagi ini kita ketemu lagi dalam kesempatan yang baik untuk satu hari ke depan Anda akan praktek Dhamma, praktek meditasi. Ini adalah kesempatan yang berharga untuk Anda, minimal untuk menambah potensi-potensi baik, menambah kualitas-kualitas baik. Dan jarang ada yang memiliki kesempatan ini. Jarang juga ada yang mau melakukan ini, dan Anda mau melakukan saat ini. Ini saya bisa bilang satu keuntungan untuk Anda. Nah, nanti akan mulai dengan satu stansa dari Manggala Sutta. Katakan asiwana cabalanang pandita nanca sewana pujaca pujanyanang eta manggala mutamang. Tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan orang bijaksana, menghormat yang patut dihormati, itu adalah berkah utama. Di sini akhirnya kita harus mengetahui mana yang dibilang bodoh, mana yang dibilang bijaksana, kategorinya. Biar jelas secara Dhamma itu seperti apa. Nah, orang bodoh diketahui dari perbuatannya. Begitu juga orang bijaksana juga diketahui dari perbuatannya. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani, itu dikatakan sebagai orang bodoh. Dan seseorang yang melakukan perbuatan baik melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui badan jasmani, itu dikatakan orang yang bijaksana. Jadi bodoh dan bijaksana itu tergantung perbuatannya. Jadi kita dikatakan bukan karena kelahiran kita jadi bodoh atau bijaksana, tapi karena perbuatannya. Karena perbuatan seseorang bisa jadi bodoh, bisa jadi bijaksana. Nah, karena kita bisa mengatur atau kita bisa mengendalikan kekotoran batin kita, makanya kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak pantas melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu dikatakan maka kita jadi bijaksana. Nah, kalau kita kebawa arus oleh kekotoran batin, dan kita akhirnya melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang buruk melalui pikiran, ucapan, atau perbuatan, maka kita jadi bodoh. Bodoh dan bijaksana akhirnya dari perbuatan. Anda di sini hari ini minimal satu hari ke depan punya kesempatan jadi orang bijaksana. Jadi orang bijaksana karena Anda sedang berusaha mengendalikan perbuatan Anda. Mau dikatakan Anda kecil kemungkinannya untuk berbuat kasar atau berbuat jahat melalui perbuatan. Anda jaga sila. Anda juga nggak boleh ngobrol, itu meminimalkan Anda untuk berkata kasar atau gosip atau yang lain selama Anda meditasi. Seminimal satu hari ke depan. Jadi dari ucapan Anda punya peluang untuk jadi orang bijaksana. Lalu juga melalui pikiran. Pikiran Anda juga sedang berusaha mengendalikan pikiran-pikiran yang gak bermanfaat, dikendalikan dengan hanya mengamati objek meditasi. Objek meditasi adalah objek yang bermanfaat. Jadi secara pikiran pun Anda sedang berusaha untuk mengendalikannya. Jadi kategori bodoh dan bijaksana Anda sudah bisa paham, dan lagi Anda punya kesempatan untuk bisa hanya mengarahkan diri Anda saat ini untuk jadi bijaksana. Artinya berbuat baik terus dalam pikiran, ucapan, dan juga
perbuatan badan jasmani. Ya, satu hari ini akan sangat berkesan. Ya, Anda boleh mengenangnya nanti. Ya, minimal satu hari saya sudah jadi orang bijaksana. Ya, karena nggak gampang, sulit, kesempatan yang nggak akan ketemu, mungkin jarang ketemu lagi bisa Anda nggak melakukan sesuatu yang buruk. Kalau setelah di luaran, ya mungkin terus berkecamuk, ya kan, baik dan buruk akan silih berganti. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, mendengar kata bodoh dan bijaksana, atau bisa dikatakan bodoh, kita nggak perlu jauh-jauh. Ya nggak perlu jauh-jauh, kita menilai atau melihat. Kita harus melihatnya dari dekat. Artinya kita harus introspeksi sama diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa, istilahnya selalu nyalain orang. Oh, dia bodoh, oh saya bijaksana. Tapi kita harus berkaca secara jujur sama diri sendiri. Sudahkah saya bijaksana? Apakah saya sudah masih bodoh? Nah, ini yang harus terus kita renungkan. Nah, makanya pentingnya kita latihan mengendalikan diri seperti itu. Sehingga kita punya perenungan. Nah, meditasi adalah salah satu cara mengendalikan diri. Dan Anda sudah tepat kalau Anda mau jadi bijaksana. Latihan meditasi. Karena dikatakan juga, semua bahaya dan penderitaan itu disebabkan kebanyakan dari orang bodoh, bukan orang bijaksana. Semua bahaya, karena mereka kadang nggak peduli, karena mereka mungkin kadang juga nggak tahu. Makanya dikatakan semua bahaya karena kebanyakan kita hasilnya disebabkan oleh orang yang bodoh. Nah, seperti itu. Jadi Anda punya kesempatan untuk menjadi bijaksana. Dikatakan lagi bahwa seorang yang bodoh itu akan bertambah tua. Orang yang bodoh itu akan bertambah tua. Tapi orang yang bijaksana akan meningkat kualitasnya. Ya. Jadi kalau orang bodoh ya udah dia akan jadi tua saja tanpa meningkat secara kualitas batinnya. Tapi orang bijaksana dia akan meningkat secara kualitas batinnya. Itu perbedaannya. Jadi belum tentu juga orang tua itu bijaksana. Kalau orang tua tapi dia tidak meningkat kualitas batinnya, dia bodoh. Tapi berdasarkan pengalaman hidupnya, harusnya lebih tua akan lebih bijaksana. Dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah yang harus kita perhatikan semuanya ya. Jadi dikatakan di sini orang bodoh akan bertambah tua, tapi orang bijaksana akan meningkat kualitas batin. Ya, Anda punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas batin Anda seiring dengan bertambahnya umur Anda. Harus ke sana. Akhirnya Anda jadi bijaksana. Dikatakan lagi bahwa dalam kitab komentar dikatakan bahwa balananti balanti asa santiti bala asa sita pasasita matena jiwanti na panya jiwi tenati adipayu. Artinya di sini seseorang yang hanya bernapas untuk hidup itu adalah orang bodoh. Seseorang, nanti ulang ya, seseorang yang hanya bernapas untuk hidup itulah orang bodoh. Nah, itu tidak dipimpin oleh kebijaksanaan. Mereka hanya bernapas untuk hidup. Nah, tapi dikatakan lagi dalam lanjutannya, pandita nanti pandantiti pandita sanditi kasampara jikesu atesu
nyanagatia gacan titi adipayo. Seseorang yang dipimpin oleh kebijaksanaan, maka hidup mereka akan di bawah pengaruh kebijaksanaan, dan mereka yang mengetahui bagaimana berbuat untuk kebaikan diri dia sendiri saat ini, dan juga bagaimana bagaimana mempersiapkan atau mengarahkan kebaikan untuk mereka di masa depan, ya, kebaikan untuk mereka di masa depan. Juga perbuatan baik ini juga dilakukan untuk manfaat untuk orang lain, dan orang lain di masa sekarang dan di masa depan, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Itulah yang dibilang bijaksana. Jadi orang bijaksana itu menjalankan kehidupan, hidupnya bermanfaat. Hidupnya bermanfaat untuk diri dia sendiri dan juga untuk orang lain. Itulah bijaksana. Jadi dia bernapas untuk sebenarnya dia bernapas menjalani kehidupan supaya hidupnya bermanfaat bagi diri dia sendiri dan orang lain. Hanya dikatakan seseorang yang hanya bernapas untuk kehidupan saja itu adalah orang bodoh. Artinya di sini dia nggak memberikan manfaat untuk diri dia sendiri dan juga orang lain. Ya. Keberadaan Anda di sini bermanfaat. Anda bernapas, ya, untuk bermanfaat bagi orang lain. Apa bermanfaatnya? Anda bermanfaat untuk sasana saat ini, karena Anda praktek dhamma, ya kan? Sasana akan berkembang, sasana akan bisa bertahan lama kalau ada yang mempraktekkan. Nah, sasana akan setidaknya dengan praktek Anda mempertahankan sasana. Ketika sasana bertahan lama, banyak makhluk yang akan mendapatkan manfaat. Juga keberadaan Anda bermanfaat bagi pihak-pihak yang memberikan support dan bagi terselenggaranya kegiatan ini. Ya enggak, saling support satu dengan yang lain. Para donatur yang lain. Ketika Anda sekarang jaga sila, Anda praktek meditasi, itu sangat bermanfaat buat mereka. Selain Anda juga dapat manfaat, Anda bikin minimal hari ini mengumpulkan atau mengakumulasi potensi-potensi baik kan. Kusala kama banyak Anda hasilkan saat ini. Jadi itu bermanfaat untuk diri Anda sendiri, untuk ke depan, dan juga bermanfaat bagi yang support terselenggaranya kegiatan ini. Jadi keberadaan Anda saat ini bermanfaat untuk Anda sendiri dan juga orang lain, makhluk lain. Setelah acara ini, Anda limpahkan jasa juga untuk semua makhluk, dan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan pun akan mendapatkan manfaat dari keberadaan Anda. Nah, jadi minimal hari ini hidup Anda dipimpin atau dipengaruhi oleh kebijaksanaan. Ya, sekali lagi, Anda punya kesempatan untuk jadi bijaksana. Untuk jadi orang bijaksana minimal 1 hari. Nah, makanya kita harus menjadi penuh perhatian. Penuh perhatian artinya kita perlu mengontrol kekotoran batin kita supaya kita jadi bijaksana. Ya, dikatakan lagi, pamatasa ca nama cataro apaya sakageha sadisa. Bagi yang tidak perhatian, artinya bagi yang lemah kesadarannya, maka 4 alam apaya, 4 alam penderitaan adalah rumah abadi mereka, rumah sesungguhnya bagi mereka. Bagi mereka yang tidak punya perhatian, bagi mereka yang lemahnya, kesadarannya lemah, headless, ya, headless gitu. Jadi
kita harus berusaha untuk jadi bijaksana dan membawa kekotoran batin kita terkendali. Nah, karena itu kita perlu menjadi penuh perhatian. Kita penuh perhatian dalam artian ya memperkuat kesadaran. Nah, Anda di sini belajar meditasi. Anda sekarang ini memperkuat konsentrasi. Itu salah satu cara untuk meningkatkan atau memperkuat kesadaran Anda. Karena seseorang yang berkonsentrasi, Buddha katakan, sangat bermanfaat dan banyak manfaatnya, dan seorang yang berkonsentrasi akan bisa melihat Dhamma sebagai mana adanya. Ya, dengan cara caranya memperkuat konsentrasi. Maka apa yang Anda putuskan, apa yang Anda pilih hari ini untuk datang ke sini sudah sangat tepat kalau Anda mau jadi bijaksana. Gitu ya. Memperkuat perhatian Anda, memperkuat kesadaran Anda. Ya, dengan begitu manfaatnya akan sangat banyak.